Baik, selamat pagi anak-anak. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai vektor ya, dimana kita sudah membahas bagaimana cara menguraikan vektor. Nah, sekarang saya ulas sedikit materi yang kemarin ya. Misalkan kita punya vektor F gitu, misalkan membentuk sudut sebesar theta. Nah, ini di sumbu X, kemudian yang ini di sumbu Y. Kalian diminta misalkan untuk menguraikan vektor F tersebut ke sumbu X dan sumbu Y. Maka kalian harus menguraikannya ke sumbu X itu, kalian tarik garis ya. Kemudian arahnya searah dengan sumbu X, berarti di sini penguraiannya adalah F. Karena dia mengapit sudut, maka nilainya adalah cos theta. Ya. Kemudian untuk yang ke sumbu Y, arahnya ke atas ya. Berarti ini adalah nilai dari F sin theta. Bisa paham ya? Nah, sekarang kalau gambarnya saya ubah sedikit. Misalkan ini adalah V, kemudian di sini adalah alpha ya. Kemudian saya minta kalian menguraikannya ke sumbu X dan juga sumbu Y. Berarti di sini hasil penguraiannya adalah ketika dia diuraikan ke sumbu X, ya, berarti nilainya adalah V. Karena tidak mengapit sudut, maka nilainya adalah sin alpha. Ya, sedangkan yang ke sumbu ke sumbu Y, arahnya ke atas, itu adalah V cos alpha. Karena dia mengapit sudut. Ya, bisa paham ya? Jadi konsepnya jangan dihafal. Kalau misalkan yang dekat dengan X itu selalu nilainya cos, bukan seperti itu ya. Jadi yang harus kalian perhatikan di sini adalah mana yang mengapit sudut dan mana yang tidak mengapit sudut. Jadi yang mengapit sudut nilainya adalah cos. Kalau ini mengapit ya. Jadi ini mengapit sudut, maka penguraiannya menjadi cos. Sedangkan kalau yang di sini yang mengapit sudut adalah bagian ini, maka ini yang nilai X-nya adalah nilai dari cos-nya. Ya. Kemudian yang tidak mengapit sudut adalah nilai dari sin. Jadi di sini nilai sin-nya. Ya. Itu jika vektor gayanya cuma ada satu. Ya, kalian tinggal menguraikan saja. Lalu bagaimana jika vektor gayanya lebih dari satu? Ya. Maka di sini kalian harus menguraikannya satu persatu, kemudian menentukan besar dari resultan gayanya. Ya, misalkan saya kasih gambar. Nah, saya buat di sini. Ini misalkan F1 ya. Kemudian di sini sudutnya theta. Kemudian yang di sini adalah nilai dari F2. Sudutnya di sini adalah alpha. Ya. Nah, ini seperti biasa, inilah sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, kalian diminta untuk menentukan resultan dari kedua gaya tersebut. Nah, berarti di sini kalian harus menguraikan gayanya dulu ke sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi vektor gayanya kalian uraikan satu per satu. Ya, kita uraikan dulu untuk yang F1. F1 ke sumbu X. Ya, maka di sini adalah, kalau kalian mau uraikan secara rinci, kalian bisa menuliskan F1X. Ya, berarti F1X artinya
F1 yang diuraikan ke sumbu X, di mana nilainya adalah F1. Dia tidak mengapit sudut, maka di sini adalah sin dari theta. Ya. Kemudian yang berikutnya kita uraikan ke sumbu Y-nya ya. Maka di sini arahnya ke atas, yaitu F1. Karena dia mengapit sudut, maka di sini adalah cos theta. Itu untuk F1. Kemudian F2-nya. F2-nya kita juga harus uraikan lagi ya. Berarti di sini F2 kita uraikan ke sumbu Y dulu. Arahnya menuju ke bawah. Ya. Itu berarti karena dia mengapit sudut, maka nilainya adalah F2 cos alpha ya. Sedangkan untuk yang ke sumbu X, maka dia akan menuju ke, ini X negatif ya. Yang tadi Y negatif ya. Karena dia berada di sini ya, di bagian penguraiannya ke bagian Y negatif dan juga X negatif. Itu berarti nilai dari penguraian ke sumbu X-nya adalah F2. Ini karena tidak mengapit sudut, maka nilainya adalah sin ya. Jadi sin dari alpha. Bisa? Kemudian, jika sudah selesai menguraikan gaya-gayanya ke sumbu X dan sumbu Y, maka kalian harus menentukan dasar dari resultan gayanya. Nah, caranya adalah kalian harus mencari resultan gaya di sumbu X-nya berapa, ya. Kalian cari, kemudian resultan gaya untuk di sumbu Y-nya berapa, kalian cari. Kemudian terakhir baru kalian menentukan berapakah resultan dari gaya keseluruhannya ya. Jadi di sini adalah akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya mencari sigma atau seluruh gaya yang bekerja di sumbu X? Maka kamu perhatikan, ini salib sumbunya, kita balik ke sini dulu ya. Ini salib sumbunya, ya. Maka kamu harus mencari yang namanya sigma, itu adalah jumlah seluruh gaya yang ada di sumbu X. Itu berarti kamu perhatikan yang sejajar dengan sumbu X. Berarti gaya-gaya yang dilalui atau yang dilewati di sumbu X itu adalah F1X dan juga F2. Saya tulis di sini F2X ya, biar kalian nggak bingung. Jadi di sini F1Y, yang ini F2Y. Itu berarti kalian cari yang ada indeks X-nya. Berarti di sini F1X dan juga F2X. Nah, sesuai dengan perjanjian, untuk gaya yang bekerja di sebelah kanan salib sumbu X itulah nilainya positif, sedangkan yang di sebelah kiri adalah negatif. Itu berarti nilai dari F1-nya itu adalah positif, sedangkan F2-nya adalah negatif. Itu berarti untuk menentukan besarnya sigma Fx untuk soal ini ya, itu berarti F1 sin theta kan positif ya. Kemudian masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kamu tinggal lihat yang sebelah kiri. Tapi kalau masih ada, nanti tinggal dijumlahkan dulu yang sebelah kanan. Oke? Kemudian di sini karena nggak ada lagi, ya maka kita akan lihat yang sebelah kiri. Itu berarti nilainya adalah negatif. Berarti min F2 sin alpha kayak gitu. Ya. Berarti nanti ini tinggal dimasukin aja nilainya. Misalkan nanti F1 berapa, nilai sin theta berapa, F2 dan sin alpanya berapa. Kalian tinggal tentuin. Kemudian Fy-nya, sigma Fy, itu sama. Berarti yang kamu perhatiin adalah yang berada di sumbu Y. Berarti yang ada di sumbu Y, kita perhatiin di sini ya.
Berarti yang nilainya positif adalah F1Y, sedangkan yang negatif adalah F2Y. Berarti di sini F1 cos theta kurang atau min F2 cos alpha. Ya. Jadi nanti setelah dapat nilainya ini, kamu tinggal masukkan dia ke persamaan ini. Ya, nanti kalau udah berupa angka tinggal dimasukkan aja angkanya. Bisa ya?